Salam sejahtera, shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang ada di Zoom ini. Mengucap syukur kita bisa ada, kita bisa hadir pada pagi hari ini. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami percaya itu karena Tuhan. Juga buat yang mendengarkan di YouTube, biarlah kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, tetapi kita berpartisipasi bagaimana kita diberkati dari firman Tuhan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami masing-masing. Khususnya kami boleh mencari wajah-Mu ketika kami bangun tidur. Sebelum melakukan aktivitas apapun, kami mencari wajah-Mu. Kami mendengar firman-Mu, kami mendengar pengajaran-Mu. Kami bisa berpartisipasi untuk mengeluarkan apa yang kami dapatkan dalam firman yang kami dengar Tuhan. Kami percaya firman yang Engkau berikan kepada kami itu akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari kami beberapa hari ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Kami perlu firman, karena dengan firman Engkau menjadikan segala sesuatu. Apapun yang ada di dunia ini Engkau nyatakan dalam firman. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami mau, sebelum kami melakukan apapun, firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khususnya kita akan mendengar puji-pujian. Oke. Suaranya jauh ya. Suaranya jauh sekali. Iya.
Hilang ya. Ya, agak hilang, Bu. Halo, halo, hilang sama sekali ya. Iya, Bu Tirsa. Belum. Shalom. Sekarang suara saya kedengaran? Jelas. Clear. Oke. Maaf tadi memang karena audionya kayak laptop ini nggak bisa dibesarin apa namanya volumenya. Oke, sebelum kita masuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami tetap mau mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah device audio atau internet ini tidak mengganggu, mendistract kami Tuhan dari hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau ada hikmat Tuhan turun ke dalam kehidupan kami. Hikmat Tuhan, hikmat Allah yang sejati yang menaungi kami Tuhan. Bukan karena hikmat kami, hikmat manusia, pengetahuan kami Tuhan, tetapi semua berdasarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan kami, pakai hati kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan membaca kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf, memang audionya jelek. Tapi kembali lagi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia apapun tidak bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin ya. Amin. Kita buka dari firman Tuhan hari ini, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Kalau kita lihat konteks ini lanjutan dari yang kemarin ya. Kemarin yang pertama kita lihat 1 sampai 5, 1 sampai berapa ya? Baru habis itu 6 sampai 9 kalau nggak salah. Kemarin 10 sampai 7, 7 sampai 17 ya. Baru hari ini 18 kita selesaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi kita percaya firman ini, firman yang ditulis ini bukan dicaplok-caplok, enggak gitu. Tetapi satu kesatuan yang kita harus mengerti secara utuh ya. Ketika kita sudah bicara di 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 13, 31, kita sudah tahu cerita sebelumnya ya.
Sebelumnya kan kita pernah kita bahas mengenai bagaimana ada perpecahan di dalam gereja. Ada apa ya, ketidaksinkronan sinkronan ya. Ya, ada nggak sinkron karena ada yang satu bilang, oh ya saya itu pengikut Apolos, saya pengikut Paulus, saya pengikut Kefas gitu ya. Ada yang bilang malah, woi saya pengikut Kristus gitu. Jadi bukan yang apa yang dia cuma mau dengar apa yang Yesus Yesus katakan ya. Jadi kita belajar di sini bagaimana konteks 18 sampai 31 itu tidak lepas dari ayat sebelumnya. Amin, saudara. Jadi kita akan belajar, kita akan kunyah firman Tuhan ini ya. Oke, kita baca mungkin siapa yang ada Alkitab? Ya, TB, siap. ah, boleh, Bu Tirsa. Baik. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat Allah, berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang atau yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mohon maaf. Ya, kalau kita baca sepintas firman Tuhan ini, ada kata apa yang di situ diulang berulang-ulang, bahkan sampai 10 kali. Ulang-ulang-ulang. Ada yang tahu? Ya, Bermegah, bermegah, berhikmat. ya, siapa yang tahu? Paling banyak di situ. Di Berhikmat, hikmat. bermegah. Iya. Ya. Di situ ada kata hikmat. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada beberapa kata, bukan cuma satu kata, ya, bukan cuma satu kata, tetapi beberapa kata hikmat. Ya, apa yang kita ambil dalam sini? Ya,
dari dari awal pun, ya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Kalau kita lihat di situ ada banyak kata hikmat. Ya, kita lihat ada banyak kata hikmat. Kalau saya bisa bisa hitung ini ada 10, ya, 10 kata hikmat. Ya, kalau umpamanya ada 3 kali kata ulang-ulang berarti itu hal penting. Tapi kalau kita bilang kalau udah 10 kali itu berarti sesuatu yang sangat penting. Hikmat apa? Mengenai ada hikmat Allah sama hikmat manusia. Setuju ya? Dan kalau kita lihat di ayat pertama di sini dimulai dari kata sebab. Ya. Sebelum kita bahas ini kan, kita lihat bahwa ada kata sebab di situ. Kenapa ya kata sebab di situ? Ya, karena ada hubungan sama ayat yang lain. Ya, ada hubungan. Kalau baca itu adalah gar, artinya ada hubungan erat ayat sebelumnya, baik secara konteks, yaitu secara dari 10 sampai 17, 1 sampai 9, ya. Itu bicara mengenai perpecahan. Yang pertama adalah bicara mengenai ucapan syukur. Ya, kita bahas ya. Ayat kalau 18 ini mengenai apa? Pemberitaan tentang salib. Ya, di situ dikatakan antara hikmat perkataan dan ada kalau kita lihat di ayat 17, ayat terakhir, ada yang bisa baca nggak? Ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, di situ dikatakan ada hikmat perkataan. Ya, hikmat perkataan. Hikmat perkataan adalah hikmat dari perkataan dia, gitu. Perkataan manusia. Ya, jadi Rasul Paulus bilang bukan karena saya ini hikmat perkataan saya nih, tetapi firman Tuhan, hikmat Allah ya. Di situ dikatakan sebab pemberitaan tentang salib. Makanya tadi ada lagunya sebenarnya karena salib ya kita diselamatkan ya. Nah, kalau kita baca pelan-pelan ya. Kalau di sini sebab pemberitaan tentang ini TB 1 ya. Sebab berita tentang salib adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang akan binasa. Di sini kan orang-orang yang nggak percaya ini pasti satu kebodohan, ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita semua yang ada di tempat ini, orang-orang yang ada di YouTube, itu adalah pemberitaan adalah kekuatan Allah. Ya, kita tahu ada firman Tuhan, mungkin ada yang hafal. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, itu adalah satu kekuatan, ya, kekuatan. Aku akan di sini kan karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang yang berhikmat dan kearifan orang. Jadi hikmat orang di sini orang hebat yang akan dibicarakan, yang dibinasakan. Dan kearifan orang bijaksana akan kulenyapkan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada ini dia ambil dari Yesaya 29 ayat 14. Kita nggak usah baca, tapi kita bisa lihat sih, ya. Di manakah ada orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantahan dari dunia ini? Ini memang firman Tuhan secara eksplisit sudah jelas, nggak perlu ditafsir-tafsir lagi. Jadi orang yang mengandalkan kekuatan manusia, andalkan hikmat manusia, akan kulenyapkan. Ayat 19. Ya. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia, ya, dan menjadikan ini satu kebodohan, ya. Kalau kita mengandalkan manusia, itu merupakan satu kebodohan, ya. Jadi karena apa? Allah yang menciptakan manusia
Ya, manusia bisa menjadikan segala sesuatu, bisa. Manusia bisa menghasilkan kayak mempunyai anak, berketurunan bisa juga. Tetapi kalau manusia mengandalkan manusia, manusia mengandalkan umpamanya hamba Tuhan, manusia mengandalkan bosnya, atau mengandalkan mm, apa siapa ya, orang tuanya. Bukan berarti salah mengandalkan orang tua, karena itu adalah perwakil. Tetapi yang penting bagaimana kita mengandalkan Tuhan, hikmat dari Tuhan, ya itu dia. Karena ayat 21, karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Iya. Karena apa? Kalau kita dunia di sini kan karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah di dalam hikmatnya. Kita untuk manusia, untuk kita mengenal Allah nggak bisa, ya. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Dia nggak bisa oleh hikmatnya itu mengenal Allah, nggak bisa. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Makanya di situ di atas dikatakan mendingan orang bodoh ya daripada orang-orang bodoh yang berhikmat, tetapi lebih baik daripada orang yang pintar. Ya. Kalau kita lihat baca ayat selanjutnya, orang Yahudi menghendaki tanda, ya, mujizat. Ya. Ini bicara tanda ini kan kita udah belajar. Semaya itu adalah semaya itu mujizat. Tetapi sebetulnya itu satu tanda. Mujizat itu satu tanda. Dan orang Yunani mencari hikmat. Ya kita tahu ya, mereka ada banyak filosof-filosof, orang-orang orang apa namanya, orang-orang pinter lah ya. Tetapi ayat 23 di sini katakan, tetapi kami memberitakan Kristus. Kami ini Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan. Ya, untuk mereka yang nggak dipilih, mereka nggak percaya itu, mereka pasti merupakan satu kebodohan. Tapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan batu sandungan, orang-orang yang bukan Yahudi, satu kebodohan. Ini bagi mereka siapa? Bagi mereka yang mengandalkan hikmat manusia. Ayat 24. Tetapi mereka yang dipanggil, siapapun yang dipanggil, Bu Fani udah berapa kali, kita dipanggil, dipilih, segala macam. Ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, ya, kita termasuk di sini nih, orang yang bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi ini nggak perlu ditafsir lagi karena ini udah jelas ayatnya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil, ya. Sebab yang bodoh dari Allah, ini adalah yang bodoh, sesuatu bodoh. Kita bodoh lah. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Ya, ini jelas dikatakan. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Makanya kita bilang, kadang-kadang kita bilang, oh ya saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa. Ini firman Tuhan ini buat kita. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah ya, lebih kuat daripada manusia. Yang ada yang kuat dari manusia itu lebih kuat. Hikmatnya lebih orang yang berhikmat ya, yang bukan dari Allah itu orang, maksudnya orang yang bodoh itu hikmatnya itu lebih banyak, lebih besar. Firman Tuhan ini benar-benar gitu. Benar-benar buat kita. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana kamu ketika kamu dipanggil ya.
Kita tahu kapan kita dipanggil. Kita harus tahu kapan kita kata tinggal di mana. Saya tahun 99, 79, 80 ya sekitar. Ya, Bu Weni 94. Bagaimana kita? Kita harus tahu bagaimana kita dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Nggak ada, nggak banyak lah. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang bodoh dari Allah dipilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, apa yang lemah dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kembali lagi ini firman Tuhan, gitu. Jadi kita yang lemah, kita yang bodoh, ya, itu Tuhan pilih, ya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti. Saudara tidak berarti, saya tidak berarti. Saya ini hina, saya ini bodoh, saya ini lemah. Tetapi di situ dikatakan dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Ya. Supaya supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, kita nggak supaya apa? Karena Tuhan memilih orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak terpandang, orang-orang yang lemah, tapi mereka bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Dia dipilih, dia dipanggil, dan dia ditentukan. Ya. Ayat 31. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan. Bukan karena Dia benar ya. Ia Tuhan yang membenarkan dan menguduskan dan menebus. Ia benarkan, Ia kuduskan, dan kita mengudus dan menebus. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Mungkin kali ini saya ada banyak, saya sebenarnya bisa banyak bercerita di sini nih. Ada saya tulis banyak nih. Tetapi apa yang saya katakan itu sudah dikatakan di sini sebetulnya. Cuman diulang-ulang lagi. Makanya kita firman Tuhan bagaimana firman itu berbicara ketika kita benar-benar menghayati, ya. Saya baca ini saya bisa mengerti, ya. Bagaimana untuk kita mengerti, kita perlu Roh Kudus, ya. Kita perlu Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba cuma menyampaikan ayat firman Tuhan. Tidak ada tafsir apapun. Tetapi biarlah firman Tuhan ini membaca kehidupan kami. Pakai hati kami masing-masing Tuhan. Buat keluarga yang ada di tempat ini, berkati kami Tuhan. Beri kami hikmat untuk kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini bodoh, kami ini lemah, kami ini tidak terpandang, tetapi Engkau memilih kami. Engkau memanggil kami dengan nama kami yang jelas. Untuk apa? Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk hamba, bukan untuk kami, tetapi kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan diskusi mengenai ayat ini Tuhan. Biarlah ayat ini Tuhan betul-betul menegur kami Tuhan. Bahwa kami yang kadang-kadang sok pinter, sok pandai Tuhan. Tetapi Tuhan nggak pilih orang yang pinter, yang orang yang pandai. Tapi Tuhan Tuhan memilih orang-orang yang tidak terpandang. Terima kasih Tuhan.
Ajar kami untuk kami boleh merendahkan diri, merendahkan hati kami, supaya Engkau bisa ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Baik, kita mau satu dalam doa syafaat ya. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami yang ada saat ini di PBS Ministry, kami mau masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, biar Engkau yang tuntun, berikan kami hikmat yang daripadamu untuk apa yang kami mau sampaikan, yang kami mau doakan, biarlah itu semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan satu hari lagi Tuhan berikan kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap hidup kami dan mematahkan arah pikiran kami, jalan pikiran kami yang kami anggap benar. Ternyata itu adalah kebodohan. Biarlah Tuhan, dengan pembelajaran hari ini kami tahu segala sesuatu apapun dalam hidup kami harus berpikir memutuskan dengan caranya Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu untuk kami mengambil apapun keputusan yang kami mau buat, apapun yang kami pikirkan, biarlah itu semua berasal daripadamu. Terima kasih buat pembelajaran firman hari ini yang melengkapi pembelajaran kami di hari-hari sebelumnya melalui 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 tentang hikmat manusia dan hikmat yang dari Allah. Terima kasih Tuhan kau pakai hamba-Mu Pastor Kemal Mamusung yang pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkannya diberikan hikmat dari Roh Kudus, dituntun oleh kekuatan dari Roh Kudus untuk mengerti dan melakukannya, dimampukan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kau memberkati hamba-Mu Pastor Kemal, Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung. Biarlah Tuhan kau memakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang lebih luar biasa. Untuk dimanapun mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan, hikmat Tuhan saja yang memenuhi kedua hamba-Mu ini. Biar di mana mereka melayani Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, karena waktunya sudah sangat singkat. Di kami ada di zaman dari akhir zaman ini. Kau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kedua hamba-Mu ini. Biar apapun yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan kedua hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan di hari-hari yang mendatang ini Kau pakai lebih dan lebih lagi kedua hamba-Mu ini. Hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hamba-Mu ini. Kasih Bapa ada pada kedua hamba-Mu ini. Tuhan, Kau tambah-tambahkan lagi itu Tuhan. Biar mereka lebih dan lebih lagi efektif bagi kemuliaan dan bagi perluasan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers yang pagi hari ini ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu ini mengasihi Tuhan, biarlah melalui hidupnya, melalui pelayanannya, rumah tangganya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diberkati dalam pelayanan Bu Tirsa, dalam pelayanan suaminya, pekerjaan suaminya, Bapak Chris Haspers Tuhan, dan putrinya Kisya Floren. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory, yang melayani Tuhan lebih sungguh, dan benar-benar memuliakan nama Tuhan. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan beri jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluan mereka. Diberkati keluarga mereka dan keluarga besarnya, adik-adik Bu Tirsa, Ibu Marina, Bapak Harvey, dan mungkin banyak lagi Ibu Eli Tuhan yang kemarin operasi. Tuhan kami yakin dan percaya biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan boleh bersama-sama lagi Tuhan, selalu Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui musim-musim hidup mereka, melalui kesembuhan Ibu Marina, kesembuhan Ibu Eli dan Bapak Harvey, Tuhan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka tahu bahwa itu hanya kedaulatan Tuhan kalau mereka boleh ada sampai hari ini. Putrinya Keisha, masa depannya adalah merancangan Tuhan, adalah masa depan indah gilang penuh harapan. Anak muda ini menjadi anak muda yang takut Tuhan, yang militan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Dan pasangan hidup yang Tuhan akan berikan buat Keisha lah pasangan hidup yang membawa Keisha lebih lagi takut akan Tuhan Yesus. Karena itulah kerinduan setiap kami sebagai orang tua di tempat ini. Terima kasih Bapa, yang mana anak-anak kami hidup lebih militan,
lebih takut Tuhan dan lebih cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Kau tahu Tuhan di usia indahnya ini, biar Mami boleh melewatinya dengan hati penuh sukacita, takut akan Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi contoh suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar, dan orang-orang di sekitar Mami. Kalau Mami ada sampai hari ini, Tuhan punya tujuan, yaitu Mami diberikan tujuan khusus, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin menurut manusia sudah selesai, tapi menurut Allah belum selesai untuk diselesaikan. Kami yakin dan percaya tidak ada kebutuhan dalam hidup orang percaya, karena setiap kami harus menyelesaikan masa tugas kami, duty kami di dunia ini, untuk kami mencapai garis finish. Hidup berkenan di hadapan Tuhan satu kali kelak. Kami berhadapan muka dengan muka, kami bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dan didapati berkenan dan setia di hadapan-Mu. Karena kami adalah orang percaya yang dipanggil dan dipilih, ditentukan dari semula untuk didapati setia dan berkenan pada satu hari kelak. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus buat Pastor Linda Hartawan Mamusung dengan Pastor Wawan Mamusung, Pastor Wawan, Tuhan, biar kami yakin dan percaya kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai Pastor Linda dan Pastor Wawan lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan melalui Every Nation Church Bogor ya Tuhan, Kau pakai menjadi perluasan perkabaran Injil dan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan, orang-orang yang militan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan gereja ini Kau pakai menjadi gereja yang benar-benar gereja seperti gereja mula-mula, yang segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan, dan hanya bagi kerajaan Bapa di surga. Dan memakai juga keenam putra-putri mereka, Pastor David, Nathaniel Hartawan, juga Daniel Hartawan, Davin, Darlin, Victoria, dan Diandra. Biarlah keenam anak muda ini Tuhan Kau pakai dengan cara-Mu yang efektif Tuhan. Dalam masa muda mereka, Tuhan rancangkan yang indah dan manis. Anak-anak muda yang takut Tuhan, yang menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, di tempat mereka bersekolah, mereka bekerja, dan yang pasti dalam pelayanan mereka, untuk lagi Tuhan dipakai memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kesehatan, kekuatan, masa depan mereka ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan Kau siapkan bagi anak-anak muda ini. Dan yang pasti hidup mereka dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka boleh membantu Tuhan bersama-sama kedua orang tuanya dalam Every Nation Church Bogor ini untuk dipakai menjadi perluasan kerajaan Allah. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah bagi hamba-hamba-Mu ini, bagi Pastor Linda, Pastor Wawan, dan keenam putra-putri mereka. Terima kasih Tuhan, apa yang mereka rindukan doakan. Tuhan akan beri jawaban tepat pada waktunya. Apapun keperluan dan kebutuhan mereka, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa ya Tuhan buat Pastor Dr. Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau pakai Tuhan hamba Tuhan ini dengan cara-Mu yang luar biasa, hikmat, marifat, pewahyuan, pengajaran dari surga yang maha tinggi, untuk di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, biar apapun Tuhan yang Kau pakai dalam hidup keluarga ini menjadi keluarga yang sekina glory, yang militan. Mami Grace, Kau pakai menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Grace yang sudah masuk dewasa, Tuhan jadi orang yang dewasa rohani, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada dia, ya Tuhan, suara yang indah dari surga yang maha tinggi untuk dia menjadi pemuji, pemuji yang adalah pemuji yang worship, true worshiper, pemuji dalam pujiannya itu adalah dalam kebenaran, memuji dalam benar-benar karena mengasihi Tuhan. Dan adik-adiknya dia bawa juga menjadi anak-anak yang lebih lagi takut akan Tuhan. Dalam pendidikan mereka, Mercy dan Shalom boleh menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas. Terima kasih kalau Mercy sudah menyelesaikan Olimpiade matematikanya. Kami menunggu hasilnya adalah hasil yang terbaik. Apapun hasilnya itu dari Tuhan. Dan dia pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Bapak
Ivan Mapa, dan anak cucu menantu keluarga dan keluarga besarnya. Kau memberkati hamba-hambamu ini dalam pelayanan, dalam pekerjaan Pak Ivan, pekerjaan anak dan menantu mereka, menjadi keluarga yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, dimanapun mereka berada. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan sempurna. Dan hidup keluarga ini adalah di dalam tangan Tuhan, dari keluarga yang Shekinah Glory, yang benar-benar menghidup dalam hidup kebenaran firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Julius Go yang hari ini ada pelayanan di Bogor. Tuhan, Kau memakai hambamu dengan caramu yang luar biasa. Diberkati pelayanan, rumah tangga, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Di mana dia melayani kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tutup bungkus pelayanan dengan kuasa darah Yesus. Perjalanannya berhasil. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka upayakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Ananda Daniel. Tuhan, biar Ananda Daniel di anak muda ini, di masa mudanya, lebih dan lebih lagi takut akan Tuhan, anak muda yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, menjadi garam, terang, berkat di mana dia berada, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam perjalanannya, dimanapun anak muda ini berada, terang, terbit terang Kristus atas hidupnya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupnya. Masa depannya dalam tangan Tuhan. Pasangan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa dia lebih takut Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi anak muda inilah rancangan masa depan indah penuh harapan. Diberkati dalam pekerjaannya, dalam perusahaannya, pimpinan karyawan semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Apa yang Daniel kerjakan semua berhasil. Beruntung perjalanan yang dia sentuh jadi emas. Kau tambah-tambahkan dia hikmat dari surga yang maha tinggi, kepandaian, kecerdasan, kreativitas. Tuhan tambah-tambahkan buat Daniel untuk dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa buat PBS Ministry dimanapun melayani Tuhan, baik melalui Facebook, YouTube, Zoom online ini Tuhan kau pakai menjadi perluasan kerajaan Allah. Orang yang mendengarkan melalui Facebook, melalui YouTube dimenangkan. Orang yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang apapun orang-orang yang mendengarkan firman yang boleh menerima anugerah, terutama pertobatan sejati, keselamatan, lahir baru, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan yang pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus dengan hikmat dari surga yang maha tinggi. Dan hamba berdoa buat pelayanan PBS Ministry besok Tuhan, kami besok ada pelayanan di Every Nation Church Bogor, kiranya semua oleh pertolongan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, pertolongan Roh Kudus yang membawa kami tiba di tempat itu tepat waktu, melayani jiwa-jiwa, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kau pakai PBS ini Tuhan dengan caramu yang luar biasa. Dan kau pakai Every Nation Church menjadi perluasan kerajaan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya buat Bogor, bukan hanya buat Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun. Karena nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Semua orang yang sungguh hati melayani Tuhan, Tuhan akan berikan jalan yang luar biasa. We will find the way from in the name of Jesus Christ. Kami pasti mendapatkan jalan-jalannya, jalan keluarnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan akan dikenyangkan dan dipuaskan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya doa ini hanya kami sampaikan dalam satu nama, itu dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan membawa juga bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Karena nggak kebetulan kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang khusus. Menjadi tiang doa bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang dipimpin dengan roh hikmat bijaksana takut akan Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan atas bangsa Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Indonesia akan menjadi berkat dan memberkati banyak bangsa-bangsa. Dan yang pasti pemerintahannya kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, dari presiden, wakil presiden, para pemimpin di bangsa ini, baik para menteri, pejabat sipil maupun militer, Pemda setempat sampai tingkat kelurahan dan RW RT. Mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Engkau akan memakai orang-orang percaya, orang-orang yang berintegritas yang takut akan Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah pemerintahnya, untuk memerintah dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah doa ini boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kami tutup dalam doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pastor Kemal Mamusung. Lalu kita ada diskusi dan doa penutup oleh Daniel. Terima kasih. Selamat menikmati eh, ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus turun ke dalam kehidupan kami dan menyertai kita sepanjang hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini firman Tuhan yang saya bawa ini sudah dibacakan juga dan sudah ada di firman Tuhan, tetapi kita lebih menggali, ya. Tadi saya cuma lihat waktu, wah ini firman Tuhannya panjang nih. Tapi nggak apa-apa. Saya akan membawa dalam diskusi bagaimana kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, ya. Kita tahu nih cerita ini, ya. Dalam ayat pertama di saya tentang dia bilang sebab pemberitaan tentang salib merupakan satu kebodohan, ya. Kebodohan orang orang karena apa? Karena mereka maunya Yesus datang itu untuk membebaskan, ya, membebaskan mereka dari Roma, dari belenggu segala macam, ya. Mereka maunya begitu. Injil kekuatan justru akan yang Injil yang Yesus bawakan justru dinyatakan dalam kelemahan. Yesus Kristus dinyatakan tersalib. Persepsi orang Yahudi, mereka mau tuh kekuatan Tuhan itu dinyatakan ketika Yesus datang membebaskan bangsa dari penindasan segala macam. Yang seperti kita tahu, ya, ya. Persepsi macam ini mirip dengan persepsi manusia zaman sekarang. Kita maunya mujizat bagaimana kita dimenangkan lah segala macam, kita bisa menaklukkan segala, umpamanya kita mau menjadikan segala bangsa murid, ya, khususnya di Indonesia. Tetapi ternyata di situ dikatakan yang mereka orang-orang Yahudi, ya, mereka menginginkan mujizat sebagai demonstrasi kekuatan Allah. Sebaliknya Injil di situ menyatakan bahwa kekuatan Allah dalam versi yang sama sekali berbeda. Kalau kita lihat dalam konteksnya, dia lihat orang bodoh, orang lemah, orang yang tidak diperhitungkan, ya. Justru dalam keadaan yang sangat lemah di atas kayu salib, Yesus menyatakan kekuatan, ya. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas, ya. Ketika orang mengutuk, ia justru memberkati dan mengampuni mereka. Ini adalah satu kekuatan yang tidak dapat dimengerti oleh dunia, khususnya hikmat dunia, ya. Tetapi kalau kita tahu inti dari pembicaraan ini ada mengenai orang Yahudi, ada yang mengenai orang Yunani. Orang Yunani itu mengutamakan hikmat, mengutamakan bijaksana daripada mujizat, ya. Kalau orang Yahudi maunya mujizat. Mereka datang berkumpul segala macam. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, gitu. Mereka suka mujizat. Tetapi ketika eh, bagaimana mereka bisa menerima Injil, mereka mereka katakan ini satu kebodohan, ya. Ini yang kita belajar, ya. Ketika kita aplikasi kita banyak, ya.
Ketika firman Tuhan kita bawa, kita ajak ke, maksudnya kita sampaikan ke orang, orang juga akan mentertawakan kita. Gitu. Ini suatu kebodohan. Nah, ini dunia dunia yang perspektif dunia. Tetapi kita belajar hari ini banyak hal ya. Mungkin saya nggak usah terlalu banyak cerita. Mungkin ada beberapa dari kita diberkati oleh ayat firman Tuhan ini dari 18 sampai 31 dengan versi kita, dengan bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti saya bilang kan, bagaimana firman Tuhan membaca hidup kita. Oke, silakan. Siapa yang mulai? Biasanya nggak ada Nori Ani, nggak ada nih. Nori Ani nggak ada. Mungkin dari siapa? Tirsa, boleh? Baik, saya akan sesuai dengan pengalaman pengalaman rohani ya yang saya alami Hmm. berpuluh-puluh tahun dalam mengikut Kristus, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Awal mula ketika saya pertama kali untuk memberitakan firman, itu usia sekitar ya 18 tahun ya. Uh, Selepas saya dari SMA, karena kita belajar sama-sama di gerakan pemuda ya untuk bisa tampil memberitakan firman. Dulu ketika saya pertama kali memberitakan firman, saya merasa saya tuh, aduh saya tuh tidak punya pengetahuan sama sekali tentang firman. Saya tuh gemeteran gitu. Tapi ayat firman ini yang menguatkan saya, yang ayatnya yang ke-19 gitu. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang arif. Jadi keyakinan saya itu dikuatkan oleh pernyataan ini. Pernyataan ini apa yang kita bisa tangkap? Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa kita nggak mampu untuk melakukan sesuatu, maka firman Tuhan ini meneguhkan kepada kita bahwa di luar sana bisa menilai kita tidak ada apa-apanya gitu. Tetapi karena kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan pengalaman rohani itu saya alami sampai hari ini. Ketika kita mau memberitakan firman, ketika kita mau berbicara kepada kalangan-kalangan yang boleh dikatakan para teolog ya, yang punya pengetahuan yang luar biasa, kita selalu pada prinsipnya berpegang kepada janji-janji firman Tuhan yang seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Tetapi menurut pandangan kita bahwa itu sesuatu hal yang mustahil, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga ketika kita memberitakan kebenaran, maka yang keluar itu adalah hal-hal yang berdasarkan firman Tuhan yang kita pernah dengar, yang kita pernah tanamkan di dalam pelayanan kita sehari-hari, terutama di doa pagi ini. Menurut saya secara pribadi, pengajaran-pengajaran yang kita peroleh itu adalah pengajaran yang luar biasa yang mendatangkan pertumbuhan rohani secara sampai hari ini kita tetap belajar. Dan yang menjadi concern dari saya pada hari ini adalah terima kasih Tuhan memberikan hikmat bagi kita sekalian untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap waktu, setiap saat ketika kita mau memberitakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih. Jadi kekuatan Allah melenyapkan kelemahan kita sebagai manusia, ya. Makanya banyak banyak contoh di sini. Firman Tuhan yang bilang, bukan kita yang ngomong tadi, ya. Tuhan melihat, Tuhan memakai orang bodoh untuk melawan orang-orang yang hikmat, untuk para ahli Taurat yang mereka sudah notabene sudah nyelotok lah firman Tuhan, ya. Jadi makanya di situ dikatakan bagaimana kekuatan Allah itu justru dalam kelemahan, dalam dia disalibkan, dalam dia mengalami penganiayaan, dia nggak dibalas, dia nggak balas.
ya. Jadi kekuatan Allah melenyapkan kelemahan kita sebagai manusia. Kekuatan Allah dinyatakan saat Yesus digerakkan oleh belas kasihan terhadap kelemahan manusia. Mujizat dalam konteks kekuatan Allah adalah kekuatan Allah yang dalam mengekspresikan kasihnya. Itu adalah mujizat. Bagaimana Yesus mengekspresikan kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang lemah ini, ya. Kalau dalam konteks yang Mami sering katakan Yohanes 3 ayat 16, bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Itu adalah kekuatan Allah. Kasih begitu besar kepada kita manusia yang berdosa ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu adalah kekuatan. Ya. Kekuatan Allah sekaligus menelanjangi kekuatan manusia. Di atas kayu salib, Yesus menyatakan kekuatan dalam kelemahan. Dan disitulah, maksudnya dengan apa yang hikmat manusia, kekuatan manusia yang merasa, oh dia ini hebat. Itu memang langsung langsung dikalahkan oleh apa? Hikmat dari Allah, ya, di kayu salib. Oke, next. Mami boleh? Ya, Shalom, Pastor Kemal, Ibu Weni, Shalom, semuanya Mami. kita ada di sini. Shalom. Terima kasih ya nomor satu, Iya. Tuhan masih beri kita lagi hidup ini hari. Jadi saya baca ini paling penting di sini yang kita baca di 1 Korintus 1 ini hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita diselamatkan orang yang percaya Tuhan Yesus, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Amin. Ya. Amin. Karena ada tertulis, aku akan binasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ayat 19. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Yes. Bahkan 20 aja. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah di dunia? Bukan Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi beruntung sekali kita ini ya. Kita orang yang percaya. Dipakai Allah. Bahkan kita orang yang percaya dalam Tuhan. Walaupun kita tidak punya hikmat. Orang kita tidak mempunyai istimewa. Umpamanya kita orang yang orang yang berpengetahuan luar biasa. Tetapi di sini dibilang Tuhan. Dalam firman tertulis oleh karena dunia dan hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 21 ya. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami beritakan Kristus ini disalibkan untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Tetapi ayat 24, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Luar biasa ya. Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dialah yang paling sempurna. Nggak ada yang lain ya. Jadi kita ini janganlah satu pun kita berani mengandalkan kekuatan kita. Ataupun kita menganggap semua ini, oh iya oleh karena aku. Karena aku. Padahal semua ini about Jesus. It's all about Jesus. Jadi kalau seperti saya, nomor satu, menomorsatukan Yesus. The first Jesus. Yes. Kita yang percaya, me and all my family, the believer people second. Tapi itu belum tentu ya. Karena bukan belum tentu ya. Kalau tidak jadi pelaku, ya, tapi walaupun
kita nggak boleh apa namanya ya, dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus sanggup melakukan segala perkara, karena apa namanya, tidak ada yang satu pun mustahil bagi Allah. Bagiku, bagi manusia, segala sesuatu itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu tidak mungkin. Ya seperti membalikan telapak tangan aja, ya. Uh, jadi mati-matian lah kalau seperti saya ini berjuang mati-matian, punya hati mengasihi seperti Tuhan Yesus, karena tanpa kasih tidak ada manusia berkenan di hadapan Tuhan. Kan Yohanes 3:16 tadi udah Pastor juga sudah apa namanya bacakan. Amin ya. Jadi karena itu saya berjuang mati-matian harus jadi pelaku. Mintalah kekuatan dari Tuhan melalui apa namanya Roh Kudus yang sanggup. Dia penolong bagi kita ya. Tanpa Roh Kudus tidak satu pun kita dapat menjadi melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya pelaku firman yang goal ya. Supaya nama kita nanti tertulis dalam kitab kehidupan. Itu berjuang mati-matian saya dari mulai sekarang. Anak-anakku semua tahu ya. Biarpun aku sampai dibilangnya karena orang yang apa namanya tanpa ekstrim nggak mungkin. Jadi memang mesti betul-betul punya hati yang tulus nomor satu ya, mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya. Karena Dia pencipta langit dan bumi, rela mati untuk kita, Pastor. Untuk aku yang berdosa yang najis ini nggak ada satupun kulakukan waktu masih muda juga. Aku belum seperti sekarang ini ya, bukan main tadi Pastor apa namanya Ibu Tirsa ya, dari umur 18 tahun dia sudah hidup dalam Tuhan yang luar biasa ya. Saya bukan belum sama sekali. Memang saya ini, tapi belum seperti Bu Tirsa. Tapi masing-masing ya, uh, yang penting bagi saya, Tuhan tidak melihat masa lalu. Sekarang, apa aku sudah jadi pelaku supaya aku menjadi berkat di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Itulah goalnya. Menjadi garam, menjadi terang bagi orang kanan kiri muka belakangku. Pelaku firman, takut Tuhan, cinta Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Stop sinning, apa cannot sin in Jesus name. Allah Roh Kudus sanggup menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat rohmu yang kudus yang memimpinku, yang mampukan aku. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus sanggup menolong kita semua, menolongku. Haleluya, amin. Terima kasih Mama. Ya, Mami Tina luar biasa. Ya, tadi bicara mengenai Yohanes 3. Saya tahu nih pasti Mami mau ngomong dulu, makanya saya udah ngomong gitu. Karena kita memang bahas mengenai salib ya. Sebetulnya ya kalau kita lihat ya Yesus itu seperti hampir pokoknya disiksa, di dianiaya, sepertinya ditelanjangi padahal sebenarnya yang ditelanjangi ialah kita, orang-orang berdosa. Paradoks sekali ya. Yesus yang lakukan harusnya kita. Yesus dipermalukan, tapi sebetulnya kita yang dipermalukan. Yang sangat bobrok ini kita, ya. Ketika ia mengalami kalimat pengampunan, kita harus melihat diri kita sini. Bagaimana seringkali kita tidak sanggup untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Makanya banyak banyak hal yang kita belajar dari salib Kristus, ya. Makanya orang bilang salib merupakan satu kebodohan. Wow, ya. Kita belajar karena memang salib itu menjadikan kita belajar banyak ya. Ketika kita lihat bagaimana satu-satunya jalan masuk menuju hikmat sejati adalah melalui iman yang lahir dari kerendahan hati. Kerendahan hati Yesus untuk dia mau berkorban, menanggalkan keyakinan hikmat manusia kita untuk mengerti kehikmat Allah. Mengerti hikmat Allah. Memang perlu kerendahan hati untuk kita tahu hikmat Allah. Kalau kita masih mengandalkan hikmat kita, hikmat Allah itu nggak bisa masuk ke dalam hidup kita. Kita harus menanggalkan hikmat manusia kita. Karena apa? Karena kita mengandalkan hikmat Tuhan. Ada satu ketika ada saudara, si saudaranya Wayne, saudara kami juga, ya pernah satu kali sampai dia dalam keadaan, aduh, ada yang sakit nih, harus menjual segala sesuatu, gitu.
Tetapi kita kasih saran, dia bilang ya sudah, angkat tangan aja kepada Tuhan, berserah aja kepada Tuhan. Biarlah hikmat Allah yang masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita masih mengandalkan hikmat manusia, berapa duit yang harus dikeluarkan untuk operasi? Ya. Ketika dia mengandalkan hikmat Allah, dia mau merendahkan hati dia dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia mau berdoa bertukuk lutut. Tuhan menjawab doanya dia. Ya, puji Tuhan gitu. Jadi itu kita belajar bagaimana kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Nah, amin. Ya oke. Next kita dengar kesaksian dari Nori, nggak belum ada. Ibu Elizabeth boleh? Baik, saya kembali ke kontekstual ya. Saya sekarang lagi belajar konteks. Kan kalau konteks di sini tuh tentang hikmat dan kebodohan yang dilakukan kita, manusia lah ya, saya lah gitu. Bahwa apa yang kita pikir baik, kita pikir berharga, kekuatan kita, contohnya misal pekerjaan saya, orang-orang yang saya kenal, atau dulu misalnya keluarga atau apa. Ternyata kalau kita didudukkan pada hari ini, dengan konteks firman Tuhan, khususnya hikmat manusia dan hikmat Allah ini, benar-benar loh, kalau bahasa saya mah kecelek banget, Pastor. Kecelek banget. Karena firman, sebentar ya, saya Mami berkomentar. Karena kalau kita udah belajar juga, firman juga bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, nah, terus yang saya juga dapat itu Vester sesuai dengan kontekstual hari ini ya, hikmat manusia dan hikmat Allah itu 180 derajat berbeda. Karena semua yang kita anggap penting, kita anggap hebat, kita anggap apa, itu sangat kebodohan. Karena apapun kalau kita putuskan nggak melalui apa ya, pekerjaan Roh Kudus yang melakukan semua pekerjaan baik itu kan pekerjaan dari pertolongan Roh Kudus. Itu udah pasti jatuhnya itu nggak ada yang beres, nggak ada yang benar. Ujung-ujungnya pasti nggak benar. Nah, kita belajar aja ya kontekstualnya ya dari Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat ke-8 dari Filipi 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, huruf besar, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sekubalon, sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Kan relate banget, Pastor. Relate dari mana kalau Pastor bilang? Pastor udah tahu. Relate sama hidup saya. Karena apa yang saya perjuangkan. Sampai jumpalitan belasan tahun. Sampai semua saya tantangan. Nggak tahu apa. Apa dapatnya? Sampah, skubalon, Pastor. Karena apa? Mengandalkan hikmat manusia. Otak yang segede bakpao ini berpikir bisa ngurus yang segitu banyak, segitu besar, segitu pentingnya itu apa? Keselamatan, hidup kekal. Nggak bisa, nggak bisa. Kita berpikir doaku kok belum dijawab. Kan jawaban doa kalau kita belajar hari ini udah tahu ke kita yang orang-orang yang ada khususnya di PBS ya. Saya nggak menggede-gedekan PBS, tapi di PBS ini kan orang-orang yang mau belajar, belajar merendahkan diri untuk mengenal Tuhannya dengan benar. Kan jawabannya tiga, ya, tidak, tunggu. Jadi udah kalau kata Tuhan tidak, nggak usah maksa gitu. Ya udah, jadi terjadilah si Filipi 3 ayat 7-8 itu. Kasiannya, nah ini Pastor, yang kasiannya nih manusia bodoh ini harus lewat sekian belas tahun. Kan rugi banget ya. Coba kalau sekian belas tahun itu kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ya itu, semua kedaulatan Tuhan karena kita udah belajar lagi, makanya belajar firman Tuhan baik-baik. Efesus 1 ayat 4 dan 5 udah bilang kau dipanggil, dipilih, ditentukan dari semula. Itu kedaulatan Tuhan. Cuma kalau kau udah dipilih jangan main-main. Kerjakanlah keselamatanmu sampai garis akhir. Itu kata kata Alkitab, kata firman ada tertulis, it's written. Nah, kalau yang konteks hari ini, yaitu Pastor, Filipi 3 dan 8 itu berlaku. Hikmat, bukan hikmat itu Mas, pakai pikiran manusia mengandalkan kekuatan sendiri,
Aku kerja, aku ini, aku itu. Nah, itu akibatnya, Pastor. Mahal loh harganya. Mahal loh harganya. Karena kita nyaris-nyaris nggak sampai ke garis finish loh, Pastor. Kalau mengeraskan hati, nggak mau melembutkan hati dengan firman Tuhan, itu nyaris-nyaris nggak dapat final destination kita hidup yang kekal. Kita udah tahu ya, eternal life kita apa gitu loh, Pastor. Jadi konteks hari ini penting. Dan ini harus diaplikasikan ke kehidupan kita hari ini gitu loh. Jadi kita harus, Tuhan kan kasih kita hikmat. Kita harus aplikasikan ke kekinian kita yang pada hari ini, Pastor. Apa yang kita dapat di hari ini dari kebodohan yang dulu? Jangan diulang lagi gitu loh. Karena ayat ini udah jelas, apa yang kita pikir hebat, berharga, hikmat dunia itu kebodohan di mata Allah. Dan luar biasanya orang yang bodoh kayak si Elizabeth Fanny ini Tuhan kasih kesempatan sekian belas tahun untuk dia menangkap hikmat Allah itu. Tapi ya itu kita mau harus merendahkan hati, merendahkan diri, koyakkan aja hati kita supaya apa yang berharga itu bisa kita terima dengan cara hancur hati. Kalau kita nggak hancur hati atau orang yang biasanya nggak dilumatkan itu biasanya bebal, Mister, keras gitu. Tetapi dengan kita belajar hari ini kita udah tahu lah ya, segala sesuatu kita bawa dalam doa. Kita benar-benar minta tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Karena kita tahu semua pekerjaan baik itu adalah pekerjaan yang diilhami oleh Roh Kudus. Itu Pastor kalau dari saya dan relate dari kehidupan dan kekinian gitu loh Pastor ayat ini. Terima kasih Pastor Kemal buat pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, itulah kadang-kadang hikmat kita itu mau melawan hikmat Allah. Kita pikir, oh ya nanti melalui proses, melalui kita, orang ini bisa diselamatkan. Atau siapapun bisa diselamatkan. Selamatkan. Jadi ada ego dalam diri. Jadi ada ada apa ya? Kemampuan kita untuk merubah kedaulatan Tuhan. Jelas di sini bikin siapa yang dipanggil, bukan kita yang panggil, tetapi Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, bukan kita yang pilih. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggikan diri. Oh ya, gara-gara kita enggak gitu. Firman Tuhan kan jelas di sini katakan. Seperti Bu Fani bilang, Efesus itu ya tadi ya. Oke, silakan. Next, Bu Weni. Wait, ya. Oke, puji Tuhan hari ini belajar lagi bahwa reaksi kita itu menghadapi dunia yang beda pendapatnya dengan kita mengenai Injil seringkali sama dengan reaksi kita kalau kita dianggap bodoh. Di sini saya belajar itu ya. Kalau kita dianggap bodoh oleh orang lain, pasti kita nggak akan ada yang mau terima. Tapi kita belajar, saya khususnya belajar lagi, tujuan saya ini waktu kita membela diri ketika kita dianggap bodoh, akan keyakinan kita, akan kepercayaan kita, tujuan kita apa? Dan saya belajar tujuan yang simple itu kita nggak dalam porsi untuk berdebat, untuk membela Tuhan kita, siapa kita membela Tuhan kita ya, untuk memaksakan supaya orang tersebut percaya. Tapi di sini saya belajar untuk saya bisa mengerti bahwa tidak sebodoh atau sejelek atau semalas yang orang pikirkan akan kepercayaan kita ini, kita nggak mau orang lain itu pada dasarnya berbicara di depan bahkan di belakang kita bahwa apa yang kita percayain ini suatu kebodohan. Karena pernah ada yang bilang, enak ya jadi orang Kristen, udah ada yang bayar, udah ada yang tebus dosanya, cukup katanya cukup dengan mulut dia mengaku dia orang berdosa, terus dengan hatinya dia percaya, imannya dia selamat. Pantas ya di dunia ini yang berdosa itu kebanyakan orang Kristen.
Terus pasti di satu sisi kita rasanya langsung mau mau membela kan ya. Nah, di sini saya belajar lagi kita di ayat 23 khususnya bagaimana Rasul Paulus yang sangat menarik memang memang kok kita ketika kita apa memberitakan Injil yang dianggap kebodohan bagi yang akan binasa ini, dan kita juga diingatkan bahwa itu adalah batu sandungan oleh Rasul Paulus tadi dikatakan. Tapi saya belajar lagi pada saat detik seseorang menjadi orang Kristen di dunia ini, itu akan membuatnya terlihat bodoh di mata dunia khususnya. Nah, yang jadi pertanyaan atau tantangannya, siap nggak orang itu menerimanya? Jadi kalau seseorang mau menerima salib dan Injil sebagai kebodohan menurut dunia, itu sebagai batu sandungan, kita belajar tadi ada dua contoh ya, saya belajar yaitu contoh Yudaisme yang selalu mencari tanda-tanda seperti yang tadi Pak Kemal sudah jabarkan. Kalau saya melihat berarti mereka mencari Allah yang always online. Jadi hidupnya itu selalu diisi, dipenuhi campur tangan Tuhan. Nggak ada yang salah dengan ini sih kalau saya lihat ya. Tapi di sini saya melihat bahwa dia kayak mau kasih gambaran bahwa kalau saya ada masalah, saya tinggal telepon kepada Bapak di surga, urusan saya selesai. Jadi kalau yang mau dilihat, kalau saya boleh katakan, kekristenan yang seperti ini pergumulannya ada sekian dan Tuhan akan menyelesaikannya dengan sekian. Jadi cuma mau katakan bahwa lihat nih, Allah saya always online. Butuh apa? Tinggal minta langsung dikasih. Jadi mereka menekankan akan adanya tanda seperti yang tadi Pak Kemal bilang, mukjizat ya, bahwa apakah agama seperti itu yang kita mau? Tapi kita juga diajak lihat contoh seperti dari orang Yunani yang bagaimana mereka mengejar hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau menurut saya mereka mungkin nggak tertarik ya dengan Allah yang menurut mereka cuma sebagai asisten untuk menjadi penjawab pergumulan daripada orang-orang yang terus memanggil dia dalam seruan doanya. Terus tapi di sini saya belajar lagi dari uh, apa yang dibagikan bahwa hikmat ilahi itu memiliki caranya sendiri dalam penebusan dan hanya kasih karunia itu sendiri yang mengungkapkan. Bahkan yang paling menarik, betapa tadi Pak Kemal saya boleh pakai bahasa saya, betapa berhasilnya Allah menutup kemuliaan dan memalukan kesombongan manusia di dalam semua hal. Jadi Rasul Paulus, kalau saya boleh katakan, yang saya boleh belajar di sini, bahwa hikmat manusia tuh gak ada apa-apanya untuk nambahin kekuatan apapun pada Injil. Karena sudah ditekankan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kembali lagi kepada konsepnya, ketika kita memberitakan Injil, pasti kita tabur benih, kita belajar, gak ada yang sia-sia. Kita menggunakan invest waktu, invest tenaga untuk memberitakan, tapi kembali lagi diingatkan tadi terakhir ditutup, kalaupun kita dikasih kesempatan, kita dikasih keistimewaan dengan hikmat ilahi, ini semua ya pemberian Tuhan. Jadi kalau mau bermegah, kembali lagi semua dari Dia, untuk Dia, oleh Dia, dan kita kembalikan kepada Dia. Karena melalui Kristus Allah memberikan hikmatnya, pembenaran, pengudusan, penebusan bagi kita semua yang percaya. Kalau dari saya, ini aja konteksnya adalah ternyata kita harus terus belajar diingatkan untuk merendahkan diri di hadapan anak Allah.
karena segala sesuatu berasal dari Dia. Itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Yes, terima kasih. Jadi memang kita harus menerima hikmat dari Allah, jangan mengandalkan hikmat manusia. Ya. Oke, terakhir Daniel, brother Daniel, silakan. Kalau pagi, sebenarnya sih Mas, tadi udah banyak dibahas ya, uh, message-nya, terberkati juga dengan berbagai uh, insight yang udah diberikan sama masing-masing individu di session hari ini, khususnya dari sudut pandang terkait salib Tuhan Yesus dan pengorbanan Tuhan Yesus dan kaitannya terhadap message ini. Nah, mungkin kalaupun aku bisa menyampaikan sesuatu, mungkin aku akan coba menyampaikan dari sudut pandang yang lain. Mungkin jadi bukan berbeda, tapi mungkin lebih nambahin lah. Mungkin ya, kayak gitu. Jadi, kan sebenarnya message di hari ini berbicara mengenai hikmat dan berbicara mengenai, oh, walaupun kita bodoh, tidak mampu dan sebagainya, tapi Tuhan tidak menilai dari sisi itu, kan seperti itu ya, secara sederhananya. Cuman ironinya adalah pesan ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu ya orang yang sebenarnya intelektual dan orang yang capable. Jadi sebenarnya em, kalau ada orang yang bisa punya banyak alasan untuk bisa boosting atau untuk bisa kayak memegahkan diri, yaitu Paulus kayak gitu. Karena dia intelek, dia punya background yang bagus, dia nyata skillful, dia dipandang sama orang dan nggak mungkin kalau dipandang sama orang, oh, kalau dia memang nggak punya skill-skills tersebut kayak gitu. Unlike yang memang mungkin kalau aku tidak mampu dan aku tidak bisa melakukan ini, Paulus tuh mampu ngelakuin hal itu. Tapi orang ini justru yang mengajarkan kita untuk memegahkan Tuhan dan mengajarkan mengenai hikmat ini. Nah, dari ironi atau dari background tersebut, aku ngelihat, I think konteksnya kan dia menyatakan mengenai apa sih arti sebenarnya dari hikmat, uh, especially dari hal di mata Tuhan ya. Aku ngelihat ada tiga hal sebenarnya. Ini kalau aku coba lihat dari sudut pandangnya Paulus ya, mencoba think from where he comes from dan apa yang Alkitab sebutkan. Jadi yang pertama message-nya adalah despite his status, his capability, his intellect, yang pertama adalah value kita itu nggak di-define by human currency atau uh, bagaimana manusia menilai kita, status, power, kekuasaan, performance, skills, dan sebagainya. Kebanyakan mungkin kita kayak, oh kalau aku nggak ngelakuin ini, aku nggak bisa ini. Oh, identitas aku berdasarkan apa yang aku bangun, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi value kita nggak didefine oleh hal itu. Dan itu dinyatakan di firman Tuhan ini melalui banyak, 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 banyak preteksnya. Salah satunya seperti kayak, oh, uh, bagi manusia yang hikmat jadi bodoh, yang bodoh jadi hikmat, yang berhikmat di hadapan Tuhan. I think it's very clear. Dan ini kena banget sebenarnya sama Paulus gitu. Makanya tadi kalau nggak salah si Mama juga sempat bilang ada satu ayat di Filipi terkait apa yang kupandang dahulu valuable for me itu sekarang sudah menjadi sampah. Itu yang pertama. Jadi value kita nggak di-define by human currency, tetapi apa God's currency. Yang kedua adalah Tuhan memegang masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan. Kenapa? Karena di sini banyak message yang menyatakan, oh Tuhan memilih orang yang mungkin rusak, atau punya masalah ini itu untuk dijadikan alatnya. Artinya kalau orang itu rusak dan broken berarti dia punya past yang kurang baik sehingga present dia seperti itu. Dan kebanyakan kita berpikir, oh karena sudah seperti itu, sudah mess up, ya nggak akan lagi ada perubahan. Hidup saya sudah mentok lah bahasanya. Tapi
di message hari ini itu dinyatakan tidak seperti itu karena Tuhan memang memegang seluruh hidup kita. Dan ini juga relate sebenarnya sama hidupnya Paulus gitu karena waktu Paulus bertemu dengan Tuhan yang di jalan Domiskus atau aku lupalah tepat namanya, pardon me, tapi dia kan sebelum matanya terbuka lagi butuh waktu sampai beberapa hari kayak gitu. Dan setelah itu pun kita banyak membaca struggle-struggle-nya Paulus. Jadi dia pun sebenarnya masih manusia kan. Jadi dia juga berpikir, oh dulu aku udah bikin seperti itu. Sekarang aku mendapatkan ini dan what will be kayak my future kayak gitu. Tapi dalam hidup dia belajar mengenai, oh ya Tuhan yang memegang walaupun masa lalu aku seperti itu, masa sekarang aku begini, tapi masa depan aku tuh semua di hadapan Tuhan dipegang sama Tuhan dan Tuhan bisa mentransform hal-hal itu sekejap. Dan yang ketiga, hidup kita meant untuk showcase Tuhan dan bukan diri kita sendiri. And I think ini yang di-highlight juga di passage terakhir kayak mengenai so that no one may boast before him, tapi biarlah kalau kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi ada tiga message itu dan I think itu juga yang Paulus lakukan. Kalau diperhatiin Paulus dalam preteksnya itu banyak banget menghindari supaya orang-orang jangan memegahkan dia. I think aku mungkin nggak sehafal Bapak Ibu sekalian, tapi bahkan from the memory itu banyak banget lah teks-teks seperti itu. Jadi aplikasinya dalam hidup kita ya pasti yang pertama eh, kita bukan lagi mencari apakah kita worthy, berharga, dan apakah identitas kita jelas karena kita udah punya itu di hadapan Tuhan. Jadi kita bukan menuju itu, tapi kita berangkat dari hal itu. Berangkat dari apa yang Tuhan udah siapkan atau udah Tuhan setup buat kita. Yang kedua, apapun masa lalu dan masa 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 sekarang kita itu tidak ngedisqualify kita gitu karena eh, Tuhan memegang seluruh hidup kita dan yang ketiga kita bukan lagi membangun nama kita tapi kita menyingkapkan nama Tuhan. Nah, mungkin itu yang aku bisa tambahin dan karena tadi masih ada waktu jadi aku agak panjang sedikit aja. Terima kasih. Ya, Persilakan Ustaz Kemal untuk mendapat ya terima masukannya. kasih. Ya, terima kasih, Brother Daniel. Ini dia saya pengen dengar dengan sudut pandang yang lain ya. Jadi ada banyak hal yang saya belajar bahwa nilai kita tidak dilihat dari status performance kita, ya, skill, apakah kita hebat atau enggak gitu bagi Tuhan ya. Terus ada beberapa hal juga bagaimana kita setup untuk kehidupan kita. Kita berpegang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita dan kita lakukan untuk Tuhan bukan untuk kita. Intinya begitu. Bagaimana kita tidak bermegah gitu ya. Dalam konteks ayat terakhir di situ gitu. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Jadi kita berada dalam Kristus itu bukan karena kita sebetulnya, karena oleh Dia kita berada dalam Kristus. Oleh Allah, yang oleh Allah, ayat 30 ya, Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Jadi Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bukan kita yang kita membenar-benarkan diri atau merasa bahwa kita itu kudus. Atau kita merasa bahwa kita itu sudah ditebus. Tapi itu semua pekerjaan Allah. Jadi Yesus membenarkan, menguduskan kita, menebus kita. Tanpa Kristus kita tetap berada dalam keberdosaan. Ya, saya ulangi, tanpa Kristus kita tetap berada dalam manusia secara natur adalah berdosa. Kita ketika kita lahir kita adalah termasuk dari lain keturunan Adam gitu. Manusia yang jatuh dalam tidak ada kebenaran dalam dirinya kita ya. Dan kita dibenarkan hanya melalui Kristus yang menggantikan kita ya di salib gitu ya yang berdosa ini. Martin Luther katakan ada satu konteks yang luar biasa yang saya tahu. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan sesuai dengan konteksnya, tetapi sekaligus juga masih
berdosa. Ya, kenapa? Karena hari per hari kita kan kita masih ada emosi, ada marah. Di sini lanjutnya dikatakan, walaupun kita sudah dibenarkan oleh Kristus, tetapi kita juga sadar bahwa secara kondisi kita masih berdosa, sehingga perlu berada dalam proses apa? Penyempurnaan dan pengkudusan. Ya. Kita harus dikuduskan, kita harus disempurnakan, sama seperti siapa? Kristus itu sempurna. Ayat terakhir di sini dikatakan, barang siapa di sini, karena itu seperti ada tertulis. Tadi si Bro Daniel bilang banyak yang bilang hendaklah kita, barang siapa yang bermegah hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Boleh nggak bermegah ya? Boleh bermegah. Karena di sini kata Paulus tidak menyatakan bahwa kita tidak boleh bermegah. Karena bermegah tidak sama dengan menyombongkan diri. Ya. Orang Kristen memiliki kemegahan dan kemuliaan. Bukan kemegahan diri, melainkan kemegahan di dalam Tuhan. Ya, kita mempunyai kemegahan di dalam Tuhan. Kemegahan yang benar di dalam Tuhan akan menolong kita untuk keluar dari perasaan rendah diri, ya, maupun eh, kalau kita merasa, oh ya, kita harus tinggi hati, kita kita itu udah tinggi hati, kita harus merendahkan diri, ya. Oke, terima kasih atas masukan-masukan. Biarlah hari ini, walaupun firman Tuhan cuman saya baca firman aja, ya, tapi dalam diskusi kita bisa membuka lebih lebar lagi. Dan biarlah dalam kehidupan kita terus-menerus firman Tuhan hari ini akan memperlengkapi kita. Amin. Kita tutup dalam doa. Bro Daniel boleh? Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu. Sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Itu semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Bapa di surga, sebentar terima kasih buat firman yang kami boleh dengarkan di pagi hari ini. Serta sharing-sharing dari masing-masing individu di session ini. Biarlah pendengaran akan firman Tuhan, sharing yang kami dapat, boleh bertumbuh di dalam hati, pikiran, jiwa kami Bapa, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami tidak menggunakan lagi hikmat dari dunia, tetapi menggunakan hikmat daripadamu ya Tuhan, dalam menilai diri kami, menilai hidup kami, dan membangun hidup kami di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau yang tutup bungkus setiap kami, Bapa. Apapun aktivitas kami masing-masing, apapun yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang melindungi, menyertai, yang menjaga. Engkau yang memberikan hikmat yang daripadamu, ya Tuhan, untuk menuntun setiap langkah kami. Ampuni setiap kata-kata pikiran hati hidup kami yang gak berkenan di hatimu, biar kami senantiasa layak di hadapanmu ya Bapak. Dan biarlah kami boleh bertemu kembali dengan masing-masing individu di next sessionnya ya Tuhan untuk kembali mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup session ini hari ini ya Bapak. Terima kasih. Amin.